Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan kuliah untuk matematika populasi. Ya, setelah kita membahas materi untuk model interaksi predator-prey, kita akan melanjutkan pada kajian berikutnya yaitu model metapopulasi yang tentunya di sini kita akan kaji model yang sederhana ya. Model yang sederhana dari metapopulasi. Nah, kenapa kita harus mengkaji atau melibatkan model metapopulasi ini? Karena kita pertama tinjauan kita ya kemungkinan itu populasi itu ada yang dibuat lokasi ya, ada berdasarkan lokasinya. Jadi kalau kita lihat di sini misalkan kita ilustrasikan ya. Kalau kita ilustrasikan ini kayak yang putih saja. Misalkan di sini ada satu lokasi. Ya, ini lokasinya katakanlah lokasi A. Nah, ini ada lokasi A. Kemudian di sini ada lagi satu lokasi. Ini lokasi B di sini. Nah, model metapopulasi itu tinjauannya atau pengamatannya adalah kita akan melihat apa namanya kita akan melihat hubungan antara dua buah daerah ini gitu. Jadi kita akan melihat hubungan antara dua daerah ini. Itu metapopulasi itu ya kita akan meninjau bagaimana hubungan antara misalkan dua buah kota, dua buah desa, kampung ataupun dua buah lokasi tertentu ya yang dihubungkan oleh suatu hubungan. Misalkan ini ada alat transportasi di sini. Transportasi. Jadi kita tinjau hubungan dari kedua buah daerah ya atau bisa banyak daerahnya. Terserah. Dan dalam hal ini kita akan belajar atau mempelajari dari bentuk yang paling sederhana yaitu hanya dua daerah saja yang akan kita tinjau. Hubungannya bagaimana ya nanti ada transportasinya antara dua dua daerah ini. Ini juga bisa dikatakan bukan hanya daerah saja, bisa juga itu dikatakan sebagai di situ hubungan komunitas gitu. Jadi hubungan komunitas antara komunitas satu dengan komunitas yang lain. Atau bisa juga ini biasanya digunakan untuk penstrukturan klasifikasi orang, misalkan dari anak-anak kemudian ke dewasa juga itu bisa digunakan di kondisi atau di model metapopulasi ini. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari tentu di sini adalah daerah A. Daerah A, misalkan individu yang ada di daerah A, ini kita misalkan sebagai individunya adalah X. Misalkan populasi di daerah A, populasinya X. Sedangkan di sini misalkan populasinya Y. Populasi Y sini. Nah, tentu kalau misalkan ini adalah populasi manusia di daerah A, ini populasi manusia di daerah B gitu, tentu mereka punya perilaku masing-masing. Gitu. Misalkan di daerah pertama dulu yang paling sederhana waktu di awal ini di sini kita belajar model logistik misalkan ya. Jadi di daerah pertama ini ya di daerah A ini kita punya kondisi logistik untuk populasi X di sini. Jadi kalau kita notasikan ini adalah dx per dt nantinya. Misalkan R ya sebagai laju kelahirannya misalkan Rx sini, kemudian 1, kemudian min
Dan ini karena belum di normalize, kita misalkan di sini X, kita masih menggunakan carrying capacity. Misalkan carrying capacity-nya K. Nah, ini di daerah pertama. Ya, di daerah pertama. Kemudian begitupun di daerah kedua, ini tentu ada apa namanya? Ada kondisi populasi ini. Jadi populasi ini dia akan bertumbuh misalkan secara logistik dy per dt sama dengan ini ada r, karena ini manusia maka laju pertumbuhannya sama. Ini y, kemudian 1 min y, tapi carrying capacity-nya berbeda di sini. Yang daerah B ya mungkin bisa menampung hanya berapa juta orang, daerah A bisa sampai misalkan ratusan juta orang gitu ya. Jadi di sini agak berbeda. Jadi saya bedakan yang pertama ini adalah K untuk carrying kapasitas yang daerah si A ya. Kalau di sini kita misalkan carrying capacity-nya misalkan apa C ya. Misalkan C. Ini untuk carrying capacity daerah kedua yaitu daerah yang B ini. Nah, kita akan mengkaji hubungan antara daerah A dengan daerah B ini. Kalau kita lihat dari dari model ini sebetulnya belum ada hubungan apapun ya. Belum ada hubungan apapun di sini. Ini masih modelnya tersendiri. Ini modelnya sendiri-sendiri dan pada saat apa namanya? pada saat dulu pernah belajar ya tentang model ini akan stabil pada saat T-nya menuju Tahingga. Ini tentu dia akan ke mana? X-nya dia akan menuju ke K. Gitu. Kalau yang ini ya. Begitupun yang ini pada saat T-nya menuju Tahingga, di sini Y-nya akan menuju ke C. Jadi titik kestabilan dari sistem ini kan masih masing-masing ya. Jadi kondisi atau titik equilibriumnya adalah X sama dengan K, kemudian Y sama dengan C. Ya, ada titik punah ya itu pasti nggak stabil. Ini X sama dengan K dan Y sama dengan C ini akan stabil tentunya di sini ya. Asimtot ini akan stabil asimtotik. Stabil asimtotik. Asimtotik. Oke. Ini akan stabil asimtotik ini bagian ini. Ya. Equilibrium yang ini. Karena ini masing-masing pada saat T menuju Tahingga ini akan X-nya menuju K, pada saat T-nya menuju Tahingga di sini dia Y-nya akan menuju ke C. Nah, ini belum ada hubungan apapun kondisi ini. Ya, ini belum ada hubungan. Jadi ini trivial ya kalau bisa diselesaikan secara terpisah. Jadi dan itu sudah dibahas di single atau di satu populasi ya satu jenis. Perhatikan kalau kita mau membahas ada hubungan ya, ada hubungan antara daerah A tadi, daerah A dengan daerah B. Ini yang akan kita tinjau. Tadi di sini punya di A itu ada dx per dt, populasinya X di sini adalah R X, kemudian berapa ini 1 min X per K, carrying capacity di A, ya, daya tampung di A itu sebanyak K. Kemudian di sini ada di B itu ada dy per dt sama dengan ry, kemudian 1 min y per K. Tadi C ya di sini, y per C. Y per C. Karena daya tampungnya beda. Nah, perhatikan kalau misalkan di sini kita akan meninjau ada perpindahan dari daerah A, misalkan ini ada yang misalkan transmigrasi atau ya berpindah. Ya, ini migrasi
ke daerah B dengan misalkan lajunya adalah A, ya, ini berpindah sebesar A lajunya proporsional terhadap populasinya, misalkan ini adalah X proporsional, jadi ini AX ini keluar dari A. Jadi kita punya di sini adalah min, jadinya karena keluar min AX di sini. Karena B ini menerima sejumlah penduduk ya sebanyak AX, maka di daerah sini kita kasih plus AX. Oke, ini adalah model ya, model yang tentu ini tidak bisa dianalisis secara mandiri ya, karena bagian ini sudah ada keterhubungan dengan ini, maka ini disebutnya sebagai sistem dan ini metapopulasi ya. Ini menggambarkan, model ini menggambarkan perilaku dari perilaku dari transportasi atau hubungan antara wilayah A dengan wilayah B gitu. Nah, untuk menggambarkan perilakunya kita akan menganalisis yang pertama adalah tentu di situ perlu mengkaji eksistensinya. Kita perlu mengkaji eksistensi dulu. Ini yang penting. Kemudian eksistensi tentu ini karena dua dimensi ya, ini dan ini adalah populasi, maka ini ada di kuadran pertama ya, semuanya positif. Jadi eksisnya itu ada di X yang positif dan Y yang positif. Kemudian yang kedua tentang kestabilannya, kestabilan equilibriumnya. Kestabilan equilibrium ya udah sementara. Ini yang ketiga mungkin ini bisa jadi PR buat kalian. Ini adalah simulasinya. Ini tugasnya, ini PR aja. Baik. Nah, kita akan lanjutkan kondisi equilibrium. Ya. Kondisi equilibrium ini akan tercapai, kondisi equilibrium sebentar, agar nanti kita punya syarat eksis di situ. Kondisi equilibrium K ini equilibrium ya, ini akan didapatkan pada saat dx per dt sama dengan dy per dt ini sama dengan 0. Artinya di sini kita punya satu persamaan Rx tadi di atasnya Rx satu min X per K ya, min AX sama dengan 0, kemudian RY 1 min Y per C plus AX sama dengan 0. Nah, tentu di sini kita akan eliminasi substitusi ya kan, agar kita punya solusi di situ, solusinya ya. Kemungkinan dari yang pertama ini adalah X-nya 0. Ini yang dari sini kan kita punya apa? Kita punya ini X-nya sama dengan 0, atau kemungkinan yang keduanya adalah R kemudian 1 min X per K min A sama dengan 0. Nah, kalau X-nya 0, apa yang terjadi di sini? Kalau X-nya 0, kemungkinan yang terjadi adalah ini X-nya 0. Ini berarti 0 ya untuk yang ini. Ya. X-nya sama dengan 0, berarti kita punya ini RY, jadinya pasangannya adalah RY 1 min Y per C sama dengan 0.
Ini berarti ada dua kemungkinannya, yaitu Y sama dengan 0 atau Y sama dengan C. Gitu. Jadi kita punya berapa equilibrium? Ini udah ada dua equilibrium. Yang pertama adalah 0,0, kemudian yang kedua adalah 0, C. Ini dua titik equilibrium yang mungkin ya, yang mungkin ada di situ. Nah, sementara kemungkinan kedua ini bisa diambil dari ini ya, bagian ini, atau saya buat menjadi X sama dengan saja. Ini jadinya apa ini, R, jadi R A per R ya jadinya ya. Jadinya 1 min X per K sama dengan ini A per R gitu, A per R. Nah, kalau kita pindahkan bagian ini menjadi X per K sama dengan ini akan menjadi 1 min A per R, atau ini X-nya adalah X sama dengan ini jadinya X-nya adalah K ya, 1 min A per R. Ini adalah kemungkinan yang keduanya. Kemungkinan yang kedua. Nah, kalau kamu substitusikan X ini tadi kita udah punya satu titik equilibrium ya, satu equilibrium. Perhatikan bahwa X yang ada di sini ini punya syarat ya. Agar X-nya positif, ini eksistensi. X-nya agar dia positif harus apa ini? Ini kita punya syarat. Ini R-nya berarti harus lebih besar dibandingkan A. Sehingga pengurangan dengan ini 1 min A per R ini akan positif. Jadi syarat dari sini adalah R lebih besar daripada A. Nah. Kalau kita kita pindah ke slide berikutnya. Kita akan punya apa tadi, X. Tadi itu saya punya X sama dengan apa, K. Kemudian 1 min A per R ya. Nah, ini dengan tadi A-nya harus kurang dari R, atau syaratnya ini syarat eksistensinya. Eksistensi ini adalah R lebih besar daripada A. R-nya lebih besar daripada A. Nah, kalau kita substitusikan, kita akan memperoleh hasil. Jadi R di sini ada R, ini ada R. Tadi hasilnya kalau kita substitusikan ini jadi RY2. Mohon maaf. Harusnya jadi R tadi itu Y ya, RY, kemudian jadinya 1 min A per R plus AX sama dengan 0. Ini ya. Tentu di sini tadi itu ini 1. Tadi itu apa, ini bukan A atau apa tadi itu, di sini itu Y2 ya, mohon maaf, ini Y, sorry, ini salah ini. Tadi ada R, Y, 1 min Y per apa, Y per K, C, ya, Y per C ditambah dengan AX tadi. AX sama dengan 0. Dan ini kalau kamu substitusi X di sini ya, ini akan bisa diselesaikan untuk Y. Jadi nanti Y-nya berapa dan nanti ada syarat eksisnya. Syarat di sini syaratnya apa? Agar ini kan kelihatan ini positif ya. Ini agar positif di sini syaratnya apa?
Syarat agar dia positif adalah ini harus positif nih bagian ini. Ini baris positif. Untuk melihat Y-nya dia positif, ini tentu dia yang terpenuhi adalah Y lebih besar dari C. Ya, oke. Berikutnya kita akan tinjau kestabilan dari masing-masing titik equilibrium. Ini equilibriumnya kita nanti akan jamin kita akan punya Y yang tunggal. Ya, kita akan jamin bahwa Y kita adalah tunggal. Nah, itu harus dijamin juga ya. Jaminannya tentunya ini pasti saling berkaitan antara R lebih besar A dengan Y lebih besar C. Ini pasti saling berkaitan. Baik, kita lanjut ke Maple ya. Kita akan pindah kajian ini di Maple, kita pindahkan. Oke, saya udah nulis ini. Seperti biasa kita akan gunakan ini restart, kemudian ada width, vektor kalkulus, dan untuk Jacobian ya. Kemudian ada linear algebra. Ini kita tulis model meta populasi. Saya senangnya pakai teks biasanya ya, jadi pakai teks ini. Oke. Kalau kita lihat di model tadi, ini model kita adalah dx. Sorry, ini masih besar, dx. Ada apa tadi, R, kemudian kali dengan X. Ya, ini di bagian awal adalah logistik. Jadi 1 min X per K. Kemudian ada yang keluar dari daerah yang pertama, itu misalkan min A kali X tadi. Oke, udah selesai. Kemudian di daerah yang kedua, ini digambarkan dengan lajunya masih sama, R, Y, ya, kali. Di sini ada 1 logistik, ini 1 min Y, carrying capacity-nya berbeda, C di sini. Terus ada yang pindah plus A dikali dengan Y, dikali dengan X. Oke. Oke. Nah, udah selesai. Kita konstruksi modelnya. Lalu setelah itu kita akan tinjau, ini saya pesan dulu banyak ya. Oke, kita akan tinjau solusinya atau equilibrium point-nya. Kemarin kita masih menggunakan solve. Cuman di sini entah berjalan atau tidak ya. Untuk yang solve ini, perhatikan. Ini dx, dy. Ini ada x, y. Nah, perhatikan bahwa bagian ini kita tidak bisa membuat atau menganalisis bagian ini. Kita sulit untuk menganalisis bagian ini, sehingga kita tidak bisa menggunakan bentuk solve atau perintah solve untuk mencari titik equilibrium. Tapi titik equilibrium yang pertama dan yang kedua ya, seperti tadi dijelaskan di slide ini, yang bagian mana tadi ini ya. Bagian ini ada gitu, terdapat di sini, ada gitu di Maple-nya, dapat ini. Ya, ini yang pertama dengan yang kedua. Sementara yang ketiga ini belum. Nah, ini kita harus mencari syarat agar dia eksis dan tunggal. Nah, kita gunakan eliminate aja, eliminasi ya. Eliminasinya kita pakai eliminate. Siapa yang dieliminasi? Tentu di sini ambil salah satunya saja. Kontrol, saya copy bagian ini. Oke, sorry, ini harusnya kurung buka tutup. Ukur awal. Ini dx dy, kita eliminasinya ke x misalkan. Kita eliminasi ke x. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa X yang jadi solusi adalah ini, kemudian
Y-nya itu bisa diselesaikan dari bentuk persamaan yang keduanya. Kalau saya kasih nama ini adalah eliminate, saya kasih nama ini cuma nama aja. Maka kita bisa mengakses untuk yang pertama itu dengan elim1. Nah, ini elim1 yang ini. Kemudian yang bagian keduanya itu adalah elim2-nya. Saya copy aja bagian ini. elim2. Oke, ini elim keduanya. Nah, ini sama dengan 0 ya. Di sini sama dengan 0 bagian ini. Jadi kita punya apa? Nah, ini saya kasih nama apa ya? Eki1. Equilibrium yang pertama. Equilibrium pertama kan udah ya. Atau ini persamaan X aja. Persamaan X, PX. Ya. Kemudian yang kedua ini persamaan untuk Y, PY. Ya, ini PY-nya. Nah, perhatikan X kita bagian ini. Ya, X-nya adalah sama dengan ini. Perhatikan di X. Di X, ini ada syarat eksis X. Ini ada minnya bisa masuk ke sini jadinya Y min C. Artinya yang tadi itu udah terjadi ya. Di sini ada syarat eksistensinya adalah Y lebih besar dari C. C itu adalah carrying capacity di zona yang kedua, ya kan? Nah, sementara untuk PY-nya itu sendiri untuk PY-nya itu adalah solusi dari sini. Solusi dari sini pertama bisa Y sama dengan 0. Ya. Bisa Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu kalau disubstitusikan ke X ke sini berarti X-nya juga 0. Itu adalah titik equilibrium yang pertama ini. Kalau saya kasih nama ini equilibrium yang pertama. Ini sama ya. Ini sama saja dengan cara ini atau cara yang kedua eliminasi ini. Kemudian yang kedua dari solusi Y ini ya, ini C min Y sama dengan 0 kan, berarti Y-nya sama dengan C. Di sini Y-nya sama dengan C, artinya Y sama dengan C. Kalau kamu substitusikan ke PX ke sini, Y-nya sama dengan C, ini Y-nya C, berarti ini pengurangan jadi 0, ya kan, C min C jadinya. Ini 0 juga. Berarti titik equilibrium kedua adalah diperoleh dari suku kedua ini. Ini jadinya Y min C, berarti Y-nya sama dengan C, X-nya sama dengan 0. Dan itu adalah titik equilibrium kedua. 1 dan 2 itu sudah. Tinggal yang ketiga ini, yang bagian ini, yang susah dianalisis itu dari sini. Ya, dari yang ketiga ini. Nah, yang ketiga ini apa? Yang ketiga bagian ini, kita harus jamin punya Y yang unik dan eksis. Perhatikan, kita akan ambil PY yang bagian ini itu dengan cara apa? Untuk menganalisis kita pakai optionnya yang cara ngitungnya ini negatif yang pertama, R kedua karena ini perkalian sukunya, jadi ini R option kedua, Y ketiga, kemudian ini keempat, yang ini yang kelima berarti. Jadi option 5, koma dari PY. Oke, sorry ini ada ini 1, 2, 3, 4, 5. Keempat berarti ini ya. Kenapa ini? Improper of subscript selector. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi udah dapat syarat eksistensi ya. Selanjutnya kita akan meninjau kestabilan. Jadi di sini. Ya, kestabilan seperti biasa kita akan menggunakan yang lokal, kestabilan lokal. Kita gunakan Jacobians. Di situ kemudian
di sini ada kita hitung dari dx, kemudian dy, ini ada x, y. Oke, nah ini adalah Jacobiannya, ya. Ini Jacobian matriksnya. Ini kalau saya kasih nama J di sini, ya. Kita punya seperti ini, dan kita bisa menghitung tadi equilibrium yang pertama. Equilibrium yang pertama kan mudah ya, ini Q1. Jadi kita substitusi saja, substitusi Q pertama, Q1 ke J. Oke, dapatlah ini. Ini J-nya J1 misalkan. Nah, kita punya kondisi matriksnya matriks segitiga bawah, jadi ini bisa langsung kelihatan equilibrium eigenvalues-nya atau nilai eigennya, yaitu R min A dan R. Perhatikan di sini kalau kita hitung ya, J1 sebetulnya itu nggak perlu juga sih sebenarnya ya, karena kita udah tahu R dengan R min A. Dan ini artinya apa? Pada saat kapanpun ini akan tidak stabil ya, karena yang R ini positif, R min A, dia akan positif pada saat R-nya lebih besar A ya, dan akan negatif pada saat R-nya kurang dari A. Tapi R yang ini sudah positif duluan, jadi ini equilibrium pertama, equilibrium 1 itu selalu tidak stabil, selalu tidak stabil. Tadi yang pada saat R lebih besar A itu tidak stabilnya murni. Kalau R-nya kurang dari A itu ada manifold yang stabil ya, satu manifold yang stabil jadinya saddle. Dan berikutnya kita akan tinjau yang equilibrium kedua. C2 equilibrium kedua. Nah, ini equilibrium, ini min R. Nah, jadi kondisi R yang ini atau equilibrium yang kedua ini, ya, kondisi equilibrium yang kedua ini dia equilibrium kedua ini stabil, bisa stabil jika ya, stabil jika R-nya kurang dari A. Kurang dari A, R kurang dari A. Karena bagian ini kan nilai eigennya kan min R dengan R min A. Jadi kalau equilibrium kedua itu kalau misalkan R-nya kurang dari A, ya, R-nya kurang dari A, ini akan stabil. Ya. Stabil asimptotik lokal. Kemudian tidak stabilnya saddle jika R-nya lebih besar dari A. Nah, ini pada saat R-nya kurang A, berarti pada saat R-nya kurang dari A, artinya laju pertumbuhannya kurang dari orang yang lebih banyak orang yang pindah gitu ya ke wilayah B, itu akan numpuk ya di wilayah B. Jadinya kalau kita bicara tadi kita tulis di sini saja dulu. Ya, nanti kita lihat ilustrasinya. Pertama kita punya tadi ya, ini hasil ya. Kita punya hasil. Ada equilibrium kepunahan. Yang pertama titik equilibrium kepunahan itu adalah 00. Ini tidak stabil, selalu tidak stabil. Selalu tidak stabil. Kemudian yang kedua, kita punya titik equilibrium yang kedua, equilibrium apa? Equilibrium untuk kepunahan si X. Ini X-nya 0, kemudian Y-nya sama dengan C ya. Ini.
Nah, stabil ini akan stabil asimptotik, ya, stabil asimptotik jika apa? Ini stabil asimptotik jika si R-nya tadi, R-nya kurang dari A. Dan ini tidak stabil saddle, dia akan tidak stabil saddle jika R-nya lebih besar daripada A. Nah, kondisi yang ini apa maknanya? Pada saat stabil, ini tadi kan kita punya punya daerah A dan B, ya. A dan B. Jadi di sini tadi ada laju pertumbuhannya R, ya. Laju pertumbuhannya Rx di sini. Di sini laju pertumbuhannya adalah Ry. Nah, tapi ada yang pindah dari daerah A ke daerah B. Di sini AX. Nah, kalau ini artinya R kurang dari A, kalau laju pertumbuhan baik itu karena ini sama, baik itu di daerah A atau daerah B, itu ternyata lebih besar daripada laju Ya, kalau R-nya lebih besar daripada ini, R-nya lebih besar daripada laju pertumbuhannya lebih besar dari laju perpindahannya, laju migrasinya, ya. Itu kondisinya yang X sama dengan 0, Y sama dengan C itu tidak stabil saddle, ya. Tapi kalau pertumbuhan lebih kecil daripada laju migrasi, artinya ini lebih banyak orang yang berpindah ke sini, lebih banyak orang yang pindah ke B, itu akan numpuk di B, di daerah B, dan daerah B carrying capacity-nya adalah C tadi, ya. Maka ini akan stabil, Y sama dengan C, X sama dengan 0, Y sama dengan C, equilibrium yang ini akan stabil di sini, asimptotik stabil, dan itu menurut menurut logika pun akan betul, ya. Kondisinya akan seperti itu kalau orang banyak pindah ke daerah B sementara laju pertumbuhannya kecil, maka kalah cepat ini pertumbuhan penduduk di sini, kalah cepat dengan perpindahannya. Jadi ini akan lama-lama akan kosong daerah ini, sementara daerah yang ini dia akan berisi ya sebanyak carrying capacity-nya. Nah, tapi apa yang terjadi apabila ini? Apabila R-nya lebih besar dari A, harusnya ini dia akan yang ketiga ini. Harusnya ini jika R lebih besar daripada A, harusnya yang equilibrium ketiga ini adalah X bintang dengan Y bintang itu stabil. Ya, artinya apa? Artinya kedua wilayah, baik itu dari wilayah X ataupun dari wilayah Y, yaitu wilayah B di sini, ini sama-sama ada penghuninya gitu. Ada penghuninya di sini. Jadinya si X ini lebih X bintang dengan Y bintang semuanya berisi di sini. Ada di wilayah A ada orang, di wilayah B juga dia ada orang gitu. Nah, tapi kita belum membuktikan bagian ini jika R-nya lebih besar dari A. Tapi yang tadi syarat eksistensi, ya, dari syarat eksistensi kita sudah punya R lebih besar dari A, maka ini eksis. Dan satu lagi, Y-nya harus lebih besar dari C. Bagian ini. Ya. Tadi itu ya, Y-nya harus lebih besar dari C. Nah, bagian ini coba kita tinjau ke Maple tadi. Nah, oke. Ini kestabilannya udah untuk 2 titik, ya. Kemudian kita tinjau titik yang ketiga. J3. J3 itu tadi adalah apa? Belum ada equilibrium, ya. Tapi kita punya J-nya kan? J-nya kan ini, ya. J-nya kita punya. Artinya ini ini eigenvalues nih. Ini nilai eigen, ini juga nilai eigen. Ini nilai eigen, ini pun nilai eigen. Perhatikan kita punya apa nih di sini? Kita punya X. Nah, X-nya ini. Ya, X-nya adalah ini. Substitusikan aja, berarti ini adalah apa? PX, ya.
PX, oke, PX. Ini kita substitusikan ke C agar ini X-nya diganti ya. Jadi nanti substitusi PX ke J. Nah, sehingga nanti ini akan hanya bergantung pada Y saja. Seperti ini ya. Kalau kita lihat apa namanya nilai eigennya, ini eigen values, kita nanti sederhanakan eigen values, tapi sebenarnya tanpa disubstitusi ke sini juga sebenarnya udah bisa ya, karena tadi sudah ada X-nya udah dijamin positif, kemudian Y-nya juga sudah dijamin dia positif gitu sebetulnya. Oke, tapi kita coba ke sini. Ini dari J3. Oke. Nah, ini C min 2Y. Nah, tadi C min 2Y. Y yang tadi itu kan apa? Y yang apa namanya? Y yang pertama itu tadi syaratnya adalah Y-nya apa? Y-nya harus lebih besar dari C. Ya. Nah, ini 2Y bahkan. C min 2Y karena tadi kan syarat eksis di sini adalah apa? Y-nya harus lebih besar dari C. Berarti kalau C min 2Y yaitu bahkan lebih kecil lagi ya. Ini sudah jelas negatifnya. Bagian pertama ini sudah jelas negatif ya. Ini bagian ini sudah jelas negatifnya. Tinggal bagian keduanya. Bagian kedua. Ini kalau dari sini ini bagian sebentar, kita lihat yang bagian keduanya itu kasih nama misalkan ini eigen belum ya? Eigen udah belum? Nih. Eigen. Nah, oke. Jadi ini kita ambil bagian kedua yang bagian ini. Jadi eigen kedua. Oke, bisa. Ini numeratornya saja yang kita butuhkan. Karena kenapa? Karena bagian ini kan CAK ini sudah jelas dia apa namanya? Sudah jelas dia positif ya. Ya, jelas dia positif. Nah, jadi kita ambil yang bagian numeratornya aja. Ini min C ya ke sini. Kalau kita collect kemana? Ke Y misalkan. Jadi faktor akan menjadi seperti ini. Dan ini perhatikan bahwa ini adalah min 2R kuadrat untuk Y kuadrat. Di sini tentu kita tadi menganalisis dari bagian apa namanya? Di sini menganalisis bagian ini dari bentuk kuadratik ya. Kalau ada persamaan kuadrat dan tentu di situ ada min, di sini ada min AX kuadrat plus misalkan BX plus C sama dengan 0. Misalkan ini negatif bagian A-nya ini A-nya positif tentu ya. Ini ya, karena ada min jadi negatif, itu kondisinya adalah cekung ke bawah gini ya. Bisa seperti ini. Bisa juga dia hanya menyinggung saja. Oke, ini atau dia tidak memotong sama sekali. Kondisi ini kalau dia memotong dua buah kurva, dua buah titik ya, dua buah titik potong, berarti ini diskriminan positif. Kondisi ini diskriminan sama dengan 0 dan kondisi ini adalah diskriminan yang apa ini negatif. Ya kan? Nah, harapan kita kan apa? Harapan kita sebetulnya ya nggak terlalu ini ya, apa namanya, nggak terlalu strict agar seperti ini ya. Ya syukur-syukur kalau dia definite negatif seperti ini. Tapi harapan kita kan cukup misalkan hanya ininya saja. Jadi ada dua buah akar, misalkan ada dua buah akar. Ini tadi dari sumbu Y ya.
Ini jadi Y1 dan Y2 di sini. Nah, ada 2 buah titik potong. Berarti nanti syaratnya itu ada di sini bahwa ini untuk Y yang lebih besar dari Y2 ya, itu persamaan tadi ya, PY tadi itu negatif ya. Nah, boleh ke sini cara melihatnya. Jadi yang tadi itu bagian ini kan A-nya udah negatif ya. Artinya dia memotong di mana? Ini A min R. Kondisi A min R itu apa? Kondisi A min R itu dia akan kalau Y-nya 0, Y-nya 0 di sini 0 berarti jadi ini A min R. Ini ada min jadi R min A. Karena R lebih besar dari A untuk kondisi eksis bagian ini eksis ya, ada solusinya. Maka dia akan memotong ke salah satu dari sumbu ini, dia akan memotong di titik yang positif gitu, dan itu cukup gitu. Jaminan bahwa dia memotong di sumbu yang positif itu cukup, artinya ada akar yang membuat ini negatif gitu ya, membuat ada kondisi di mana ini negatif. Jadi dengan R saja, dengan tadi R lebih besar dari mana ini, R lebih besar dari A, ini dia akan membuat kondisinya dia memotong di sumbu yang positif. Artinya R lebih besar A, balik lagi ke sini, R lebih besar A, ini menjamin bahwa ada yang negatif gitu. Jadi ada daerah di mana nilai eigennya itu negatif ya. Nilai eigennya negatif. Tadi kan nilai eigen itu sendiri ditentukan oleh apa? Nilai eigen itu sendiri ditentukan oleh ini ya. Ini kan dari sini nilai eigennya ini. Nilai eigennya. Ini yang ini selalu negatif dan yang ini negatif bersyarat. Nah, syaratnya salah satunya tadi adalah R lebih besar daripada A. R lebih besar dari A, dia akan punya titik potong pada saat Y sama dengan 0, dia jadi positif. Ini adalah positif titiknya. Tapi kalau ini negatif ya itu artinya bisa eksistensinya tadi tidak terpenuhi, berarti kan eksistensinya tidak terpenuhi walaupun bagian ini mungkin saja dia negatif. Oke. Jadi hasil kita adalah sementara ini ya ini 3 hasilnya. Jadi kalau R-nya lebih besar dari A, R-nya lebih besar dari A, maka titik X bintang Y bintang ini dia stabil lokal. Ini stabil lokal. Ini artinya karena R lebih besar dari A ya. Ini daerah A akan ada isinya sebesar X bintang untuk T menuju tak hingga. Daerah A itu akan menuju X ini akan menuju ke X bintang. Kemudian pada saat T menuju tak hingga, Y-nya dia akan menuju ke Y bintang. Tapi yang ini jadi nggak stabil, yang equilibrium kedua ini. Oke, ini sudah sesuai ya. Tinggal silakan lakukan simulasinya. Pilih beberapa nilai parameter, kemudian nanti disimulasikan untuk ketiga kasus ini. Setidaknya kita punya 2 kasus ya yang perlu dikonfirmasi. Kasus pertama untuk yang ini stabil asimtot ya, stabil asimtot jika R-nya kurang dari A. Artinya kalau kita punya sumbu di sini ada X, di sini ada sumbu Y misalkan, maka kondisi bukan X, Y ini X ke T ya harusnya. Maaf, di mana ya kita buat di titik atau ya di sini misalkan ini untuk R-nya kurang dari A. Kamu pilih nilai parameter yang
kurang dari A, R-nya kurang daripada A, ya, banyak yang pindah berarti ini, maka setidaknya kita akan punya, ini kalau ini adalah T, ini adalah X-nya, kemudian saya gambarkan dalam 2 saja ya. Kalian bisa gambar dalam satu gambar, ini adalah Y-nya. Kondisinya ini akan X-nya 0, Y-nya ke C. Jadi yang ini walaupun dari titik nilai awal manapun dia akan menuju ke 0. Ya, seperti ini. Kemudian yang ini kalau dari titik yang paling rendah pun, ya, tadinya populasinya sedikit, dia akan menuju ke satu titik yang ini titiknya adalah atau nilainya di sini adalah C. Di sini C. Nah, berbeda kalau kita punya R-nya lebih besar daripada A. Maka ini stabil ya. R-nya lebih besar daripada A, kita akan punya X bintang dengan Y bintang yang tentu ini tidak diketahui ekspresi secara eksplisit karena tadi ya bentuknya implisit dia. Maka tapi kalau kalian sudah pilih nilai-nilai parameter, maka ini akan menjadi satu angka saja. Jadi dari manapun, dari bawah atau dari atas, kalau ini adalah X bintang, ini adalah T. Ketika kamu mau buat atau ngambil nilai awal dari atas X bintang, maka kondisinya akan ke sini. Tapi kalau dia dari bawah X bintang nilai awalnya, maka dia akan menuju ke sini. Begitupun yang Y, ini tadi X, di bagian ini X. Begitupun untuk Y, ini untuk Y. Ini kan ada di Y bintang. Ini equilibrium point untuk di Y bintang. Misalkan ini adalah titik Y bintang. Ya. Kalau kamu ambil nilai awal dari atas X Y bintang, maka dia akan menuju ke Y bintang di bawah sini. Begitupun kalau kita ambil dari bawah Y bintang, maka dia akan naik ke sini. Nah, ini adalah kondisi simulasi dari hasil analisis yang tadi. Coba kalian bikin simulasi betulannya ya dalam Maple, atau mungkin kalau ada yang bisa pakai MATLAB silahkan saja. Kemudian nanti kirimkan hasil gambarnya, berarti ada 4 grafik setidaknya ya. Ada grafik X saja, Y saja untuk yang R kurang dari A. Kemudian ada di sini ada R lebih besar dari A. Ini seperti apa? Jadi kamu gambarkan cukup untuk 2 kondisi itu PR yang tadi ya. Tadi kan simulasinya PR. Simulasinya tadi PR. Kemudian apa? Kamu gambarkan untuk R kurang dari A dan untuk R lebih besar dari A. Nah, setidaknya kamu punya 4 grafik, 4 gambar seperti ini, dan tolong dikirim. Ini kirim ke WA grup itu ya hasilnya. Oke, terima kasih. Atau kamu juga bisa memungkinkan ke email ya, silahkan aja kalau agak repot ke WA misalkan, silahkan langsung kirim ke email yang biasa dipakai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.